Halo Univers, kami Duta Kampus Sulawesi Selatan, perwakilan dari Universitas Fajar. Halo Univers, perkenalkan nama saya Abigail Graciela Pasande. Pada kesempatan kemarin saya mendapatkan gelar sebagai runner-up 1 Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2022. Halo Univers, saya Muhammad Faiz Ramdhani, terpilih sebagai Duta Kampus Favorit Sulawesi Selatan tahun 2022. Hai Univers, saya Putri Purnamasari, terpilih sebagai finalis Duta Kampus Sulawesi Selatan 2022. Mungkin perasaan kami bertiga setelah terpilih sebagai Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2022, syukurnya pasti sangat senang sekali ya, karena kebetulan mungkin kita ini ikut pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan itu memang prepare-nya hanya berapa hari, ya kurang, iya, kurang, terus tiba-tiba mengikuti audisi dan terpilih sebagai finalis, itu pastinya sangat merasa bangga, ya sangat merasa bangga dan kaget sih. Dihubungi dari Pak Asri ya, langsung. Ya Pak Asri dari Biro Mahasiswa untuk mengikuti Duta Kampus, terus satu kepilih sebagai finalis seperti itu. Dapat info tentang pemilihan Duta Kampus dari Kepala Biro Mahasiswa Pak Asri. Ya, Kepala Biro Keuangan. Iya, disupport langsung. Disupport langsung. Tes tertulis dan tes wawancara di hari yang pertama, dan yang di hari kedua tes bakat. Ya, tes berbakat. Kita melalui beberapa proses dan itu berlangsung selama 2 hari untuk pemilihan Grand Finalis Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2022. Betul sekali. Kalau tes tertulisnya sih banyak. Yang pertama ada pengetahuan umum, psikologi. Terus apalagi Kak Faiz? Wisata. Ya, tentang wisata. Terus isu-isu yang terkini yang terangkat di Indonesia seperti G20, terus tentang kampus merdeka seperti itu. MBKM juga ya. Tribun juga termasuk. Tribun tentang wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti itu tes tertulis. Tes wawancaranya ya? Tes wawancara kemarin ada 5 pos. Iya, ada 5 pos. Iya, ada 5 pos. Dan semuanya tergantung dari pertanyaan jurinya seperti itu. Karena kan ada 5 pos. Ada pos psikologi, ada English, ada wisata, dan ada beberapa. Nah, pertanyaannya itu termaksud banyak sih, tapi itu semua tergantung kembali dari jurinya ke finalisnya. Pertanyaannya Kak Faiz apa sih? Yang paling sakral itu ya siap menjadi duta kampus atau tidak. Iya. Kepercayaan diri juga bisa ditanyakan. Kalau pertanyaan di luar ekspektasi menurut saya sepertinya tidak ada, karena semuanya kan tergantung dari pribadi kita sendiri ya. Karena pertanyaan itu mungkin lebih ke tentang diri kita siap atau tidak, seperti itu. Kalau saya sih ada Kak. Ada? Apa tuh? Ditanyakan. Apa tuh? Mengenai apa, kan saya ada di Sulbar Kak. Jadi ditanyanya itu tentang apa yang bisa kamu promosikan tentang apa di tempat wilayahmu, seperti itu. Dan saya tidak menyangka bakal ditanya seperti itu. Seperti itu. Jawabnya gimana? Jawabnya tuh kayak di kampung saya tuh penghasilannya kan sawit. Jadi di situ saya jelaskan mengenai bagaimana itu di sana gitu. Informasi tentang kelulusannya itu kan kita setelah mengikuti audisi selama 2 hari, tes wawancara, tes tertulis, tes bakat, kita dikasih pending ya Kak, berapa hari? 3 1 hari ya. 3 1 hari. 3 hari. Nah, 3 hari terus nanti panitia menghubungi secara langsung melalui WhatsApp.
iya, tentang lulus menjadi grand finalis atau tidak, seperti itu. Pas dapat WhatsApp gimana ekspresinya? Kebetulan saya mendapatkan WhatsApp itu pagi-pagi. Iya. Iya, Saya pagi-pagi. juga pagi. Iya, pagi-pagi. Terus pasti excited. Excited. Lolos Alhamdulillah. lolos nih, syukur ya. Iya, Karena bersyukur. persiapan kita cuma berapa hari, terus tiba-tiba bisa masuk lolos menjadi grand finalis seperti itu. Waktu tes berbakat kemarin saya menampilkan tarian. Nah, tarian ini tarian berasal dari kabupaten saya yang tercinta, yaitu Luwu Utara. Tarian Rongkong seperti itu. Kalau Kak Faiz Saya sendiri tuh menyanyi. menyanyi, mungkin bisa nyanyi Kak Faiz? Boleh sedikit Kak Faiz? Boleh. Lanjut. Kak Pute. Kalau saya pas itu waktu bakat saya menampilkan musikalisasi puisi Kak. Iya, boleh. Kak Faiz. Nyanyi lagu apa? Kemarin nyanyi apa? Kemarin lagunya Noah, menghapus jejak. Asik. Kak Faiz. Sedikit aja ya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku. Yeay. Aduh, tarian hard. Ada karantina, ada gala Gala dinner, dinner. dan ada photoshoot. Photoshoot. Seperti itu. Itu berlangsung selama 5 hari. Photoshoot di hari pertama, gala dinner di hari kedua, dan karantinanya itu berlangsung selama 3 hari. Ada PT kelas, Ya, ya, PT kelas. ada juga materi-materi yang menarik seperti public Ya, speaking. public speaking. Terus bagaimana cara kita bisa menemukan kepribadian kita melalui hobi di materi karantina hari pertama. Terus ada juga catwalk class, dan catwalk class itu kebetulan kemarin kita dipimpin dari Putri Indonesia Gorontalo tahun 2011, dia beauty class. Seperti itu, catwalk, dan apalagi Kapute kelasnya? Kelas yang kemarin yang ngurus Ya. saya materi dari Kak Rijal. Rijal. Ya, Kak Rijal, materi tentang public speaking seperti itu. Kalau di karantina kemarin berlangsung 3 hari, ini memang kayak kebanyakan memberikan materi, dan otomatis selama 3 hari itu mungkin lebih penilaian ke attitude ya, Iya. lebih ke segi attitude seperti itu. Kan 3 hari itu masa panjang ya Kak Iya, Abi. masa panjang, jadi otomatis selama 3 hari sifat semua orang sepertinya kelihatan ya, sifat asli semua orang. Dari masuk sampai keluar itu semuanya dinilai Iya. dari pihak duta kampus. Dari cara jalan, dari segi dia berbicara, dari segi dia sopan santun, Duduk saja itu semuanya duduk pun dinilai. sebagai ya dijadikan sebagai penilaian seperti itu sama karantina. Kalau saya sendiri ada. Karena waktu tahun 2019 kemarin saya sempat menjabat juga sebagai Putri Pariwisata, tapi hanya stuck di top 3. Jadi saya menjadi Putri Pariwisata Inner Beauty serta Putri Pariwisata Kota Palopo tahun 2019. Terus pas tahun 2020 ya Kak, karena pandemi, jadi di situ saya stop dulu untuk mengikuti ajang dan lanjut lagi tahun 2021. Dan tahun 2021 saya mengikuti lomba Putri Pariwisata di Kabupaten Luwu Utara dan terpilih sebagai winner. Terus mewakili Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dan mendapatkan runner up 1 Putri Pariwisata Sulawesi Selatan 2021 seperti itu. Dan Putri Pariwisata favorit juga. Kalau dari saya, ini duta kampus adalah ajang pertama saya. Ajang pertama ya Kak? Ya. Iya, ajang pertama terus tiba-tiba langsung terpilih. Ini jadi duta kampus favorit. Kalau saya the first ikut juga Kak, yang namanya duta kampus itu hal baru bagi saya. Ajang pertama. Ajang pertama di dunia perdutaan.
Jadi saya tuh maba, jadi belum mengerti mengenai perdutaan, dan ikut begini tuh hal baru bagi saya dan sangat menantang. Tapi saya suka hal-hal yang menantang. Ih, asik. Baru maba ya? Baru maba. Baru di kader. Baru kader, langsung ikut duta kampus. Asli. Kebetulan 1 minggu sudah kader, langsung ikut duta kampus. Wih, Jadi keren. Alhamdulillah bisa terpilih. Ini mungkin sedikit tips and trick dari saya. Jika ingin mengikuti Duta Kampus Sulawesi Selatan, mungkin sebagian orang berpikir Duta Kampus itu harus cantik, harus berpenampilan seperti ini, seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya itu semua adalah opini yang salah. Karena sejatinya sebagai duta kampus, kita harus memiliki kepribadian yang baik serta wawasan yang luas. Karena pada dasarnya percuma kita mempunyai fisik yang menarik, percuma kita berpenampilan menarik jika kita tidak memiliki etika dan sopan santun sama sekali. Itu adalah tips and trick bagi saya. Tapi sebagai seorang duta kampus, kita juga pastinya harus mempunyai knowledge serta keinginan belajar yang tinggi. Itu adalah tips dari saya. Mungkin kalau tips dari Kak Faiz? Kalau saya itu tuh sih paling penting. Iya. Dan pelajari Tridharma perguruan tinggi itu yang paling penting. Tridharma itu sebagai dasar dari pengetahuan kalian tentang duta kampus. Karena betul sekali. karena poin utama duta kampus itu mengedepankan tentang Tridharma, yaitu pengembangan, terus ada pengajaran sama Pendidikan dan pengajaran. iya, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga itu pengabdian kepada kepada masyarakat seperti itu. Dan satu trik dari saya yaitu jangan berhenti mencoba, karena saya juga Iya, betul. Jangan berhenti mencoba. Never give up ya. betul sekali. Kalau untuk malam grand final, Kak, kan ini kita sudah melewati yang namanya karantina, sudah melewati sebagai audisi. Jadi grand final itu hanya sebagian nilai kecil dari nilai-nilai yang sudah ditentukan dari pihak juri dan panitia pada proses karantina. Jadi pas grand finalis itu nilainya cuma 30% ya, Kak? Iya, nilainya cuma 30% dari cara kita menjawab, cara kita catwalk sama penampilan. Tetapi nilai besarnya itu semua ada pada proses karantina, ada di proses apa, Kak? Wawancara. Iya, ada wawancara seperti itu. Semuanya dinilai dan dipilih 8 besar itu sebelum Sebelum grand finalis. sebelum malam grand finalis. Jadi seputar grand final itu saya memiliki beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya itu saya kira ekspektasi saya kayak tentang pengetahuan, tetapi tidak. Jadi pertanyaan itu hanya seputar tentang psikologi seseorang. Pertama, pas penyebutan masuk 8 besar, itu kita disuruh orasi tentang advokasi. Nah, advokasi kita itu seperti proker kita sebagai menjabat Duta Kampus Sulawesi Selatan 1 tahun. Semisalnya nih, waktu advokasi saya kan nanti ini saya terus beserta sekeluarga Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2022 saya ingin menjalankan proker seperti ingin mengajar ke desa-desa kecil, dan saya sudah menentukan tema, yaitu rumah bersama. Nah, itu advokasi setelah masuk 8 besar. Nanti masuk di 5 besar ada pertanyaan sendiri, tapi pertanyaannya itu psikologi. Seperti itu. Mengenai tentang diri. Seperti pertanyaan saya kemarin ditanya lebih pilih ayah atau ibu seperti itu. Jadi pertanyaannya itu sangat susah. Iya, sangat susah. Karena itu kan memang psikologi seseorang ya. Jadi kalau 5 besar dan menuju 3 besar itu pertanyaan psikologi seperti itu. Kalau Pak Is ditanya apa kemarin? Kemarin saya tidak terpilih jadi top 8, tidak masuk, jadi belum masuk. tidak ada pertanyaan. Jadi yang naik tangkapan itu beda lagi. Ya, beda Beda. lagi. Mungkin Kak Faiz dulu. Kalau dari saya itu tuh paling penting, serius. Itu tuh. Hanya itu. Betul. Kalau dari saya, karena saya ini yang maba, jadi saya kasih tips untuk kalian semua bahwa jangan berhenti mencoba, karena tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Baik, terakhir dari saya sendiri,
tips untuk kalian semua yang ingin mengikuti Duta Kampus Sulawesi Selatan 2023 terkhususnya nanti untuk mahasiswa dan mahasiswi Universitas Fajar. Kalian tidak usah minder pertama karena misalnya duta kampus itu harus cantik, duta kampus itu harus ganteng, tidak. Iya, tidak. Fisik sama sekali tidak menjadi penilaian, tetapi kalian harus mempermatang tentang pengetahuan kalian, wawasan kalian, pembawaan diri kalian, serta attitude kalian. Seperti itu. Perbanyak mengenal lingkup luar supaya kalian tahu isu-isu terkini seperti itu. Sekian sharing session dari kami Duta Kampus Sulawesi Selatan 2022 Universitas Fajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk mendaftar di Universitas Fajar. See you.